Bab 2074, hendak pergi untuk berperang. Aku akan menghubungi Mario. Kedua belah pihak akan melakukan aksi bersama dan menyerang dari dua sisi. Kali ini, aku akan menyerang para bandit wilayah selatan secara habis-habisan. Valentino tersenyum sinis, lalu berjalan menuju panggung tinggi. Tidak masalah. Hajar saja. Chris juga terkekeh dan mengikuti di belakang Valentino. Setelah selesai menghitung jumlah prajurit, mereka akan segera pergi berperang. Kamp Malven, sebuah panggung tinggi yang terletak di tengah kamp. Saat ini, prajurit yang tak terhitung jumlahnya sedang berdiri di sekitar panggung tinggi. Ratusan ribu prajurit ditambah 20.000 prajurit Maple Pavilion, jumlahnya mendekati 130.000 orang. Terlebih lagi, ini hanya anggota utama Kamp Malven. Jika ditambah dengan tawanan yang menyerah itu, jumlah prajuritnya akan lebih banyak. Di bawah langit malam, semua prajurit berdiri tegak. Lampu sorot di langit menyorot dan menerangi area sekitar. Walau tempat itu dipenuhi oleh ratusan ribu prajurit, suasananya masih tetap terasa hening. Sementara 800 pemuda berpakaian hitam yang diikat, semuanya berlutut di depan panggung tinggi dan menghadap ke arah ratusan ribu prajurit. Satu persatu wajah ratusan pemuda itu menjadi pucat, tubuh mereka juga terus bergetar. Valentino berdiri di depan, sementara Malven dan Chris mengikuti di belakang. Mereka bertiga bersama-sama naik ke atas panggung tinggi. Valentino bertanya sambil berjalan dengan tangan di belakang punggungnya. Tadi aku bilang ketiga ajudan itu membodohimu. Begitu mereka menghasutmu, kamu langsung mengira mereka bisa mewakili 100.000 prajurit. Kamu mengira semua prajurit berpikir untuk tidak menyerang wilayah selatan, kan? Malven tertegun, lalu mengangguk pelan. Jika hanya satu atau dua orang yang memberitahunya, Malven pasti tidak akan peduli. Namun, 3 ajudan beserta sejumlah besar bawahan mendatangi Malven, lalu mengatakan bahwa mereka tidak mau menyerang wilayah selatan. Karena peduli dengan pemikiran bawahan, Malven pun memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya pada Valentino. Tidak disangka, masalah ini akan berubah menjadi seperti sekarang. Sebagai teman, aku tidak suka memaksa kalian melakukan apapun. Aku juga tidak membutuhkan orang yang enggan membantuku. Jadi sekarang, coba kamu pergi dan tanyakan pendapat dari 100.000 prajurit ini. Kalau mereka tidak ingin membantuku menyerang wilayah selatan, mulai sekarang, aku, Valentino, tidak akan mengungkit hal ini lagi. Tidak peduli apakah pertempuran wilayah selatan kalah atau menang, itu juga tidak ada hubungannya dengan wilayah timur. Begitu Valentino mengatakan ini, Malven membelalakan matanya lagi. Apakah Valentino akan menghormati pendapat prajurit wilayah timur? Chris yang di samping menjelaskan dengan tenang. Mungkin kamu tidak begitu mengerti maksud Kak Valentino. Biarkan aku menjelaskannya padamu. Maksud Kak Valentino adalah begitu kalian menemani kami masuk ke medan perang, kalian akan menjadi teman seperjuangan kami. Kalau kamu tidak siap untuk berjuang bersama kami, sebaiknya kamu tidak usah pergi. Malven menoleh untuk melirik Chris, lalu menoleh ke arah Valentino lagi. Kak Valentino, kamu tidak perlu begini. Kalau aku menyuruh mereka pergi, mereka pasti akan pergi, kok. Valentino mengibaskan tangannya lalu berkata, aku tidak ingin memaksa mereka untuk mengikuti perintahku. Baik. Malven tidak berani berkata lebih banyak, dia hanya bisa mengangguk sebagai jawaban. Segera, mereka bertiga tiba di panggung tinggi. Valentino berbalik dan berjalan ke samping. Kak Malven! Kak Valentino! Kak Chris! Kak Valentino! Kak Chris! Ketua Malven! 120.000 prajurit mendongak dan menyapa serempak. Suara mereka mengguncang langit. Namun, suara itu terdengar sedikit berantakan. Setidaknya di dalam hati 100.000 prajurit itu, Malven adalah ketua mereka. Jadi, Malven harus dipanggil terlebih dahulu. Sementara 20.000 prajurit Maple Pavilion tidak peduli siapa sosok itu. Pokoknya, di dalam hati mereka, Valentino adalah yang pertama, Chris dan Mario adalah yang kedua. Sementara yang lain,
mau siapapun yang datang juga percuma. Valentino berdiri di samping sambil mengangguk perlahan. Sedangkan, Chris juga berdiri di samping Malvern. Malvern menggertakkan giginya, lalu melangkah maju untuk menyesuaikan mikrofon. Semua prajurit di bawah tetap diam dan menatap ke arah Malvern. Malvern menelan air ludah beberapa kali, lalu berkata, "Setelah pertempuran wilayah timur, kita pun menjadi penguasa wilayah timur. Penguasa wilayah timur. Penguasa wilayah timur. Penguasa wilayah timur. Penguasa wilayah timur." 100.000 prajurit semuanya berteriak serempak. Mereka terlihat sangat bersemangat. Malvern memegang mikrofon sambil menambahkan, "Kalian semua sudah berkontribusi besar dalam memenangkan pertempuran ini. Tentu saja, masih ada satu orang. Meskipun dia tidak pergi ke medan perang, strategi dan perencanaannya sudah meminimalkan kerugian kita. Kalau bukan karena bantuannya, kita tidak akan bisa mencapai puncak wilayah timur. Kak Valentino! Kak Valentino! Kak Valentino! Kak Valentino! Kak Valentino! Kak Valentino!" Semua orang berteriak dengan penuh semangat. Malvern bahkan tidak perlu berbicara lebih banyak. Mereka sudah tahu siapa pahlawan di baliknya. Teriakan Kak Valentino ini bahkan lebih keras daripada teriakan penguasa wilayah timur tadi. Dari sini bisa terlihat seberapa tinggi kedudukan Valentino di dalam hati mereka. Valentino terlihat tenang sepanjang waktu. Sementara Chris tidak bisa menahan dirinya untuk tidak merasa terkejut. Dia diam-diam menoleh untuk melirik Valentino. Sulit untuk dibayangkan bahwa Valentino baru tiba di sini kurang dari 20 hari. Apa yang bisa Chris lakukan dalam waktu 20 hari? Namun, Valentino menggunakan 20 hari ini untuk menaklukkan begitu banyak orang. Chris benar-benar mengagumi Valentino dari lubuk hatinya. "Ya, itu Kak Valentino." Malvern mengangguk. Orang-orang di bawah panggung masih belum menyadari perubahan sebutan Malvern terhadap Valentino untuk sementara waktu. Malvern langsung mengatakan hal ini dengan terus terang. "Tapi, sekarang Kak Valentino membutuhkan bantuan kita untuk menyerang wilayah selatan." Para prajurit di bawah panggung tetap menunggu dengan diam. Malvern menggertakkan giginya dan terdiam sejenak, lalu berkata, "Sekarang, aku ingin menanyakan pendapat kalian." Setelah mengatakan ini, Malvern merasa kurang yakin. Karena 3 ajudan serta ratusan prajurit yang pernah berhubungan dengan Malvern sebelumnya, semuanya menolak untuk pergi ke wilayah selatan. Karena itu, Malvern selalu mengira bahwa inilah pemikiran semua orang. "Kak Malvern, aku akan pergi." Tepat pada saat ini, sebuah teriakan datang dari bawah panggung. Malvern tiba-tiba mendongak dan melihat ke bawah panggung. Seorang pria yang terlihat tegas melangkah maju dan menatap Malvern dengan serius. "Aku akan pergi." "Aku juga." "Sialan! Tentu saja harus pergi. Pergi! Hajar saja!" Tanpa menunggu Malvern berbicara, satu demi satu prajurit melangkah maju dan meneriakkan slogan. Hanya dalam waktu 1 menit, 100.000 prajurit pun melangkah maju dan berteriak secara bersamaan. "Pergi! Harus pergi! Berperang bersama Kak Valentino! Ya, menyerang wilayah selatan sampai habis-habisan. Kita bisa menghancurkan wilayah timur, pasti juga bisa melenyapkan wilayah selatan. Harus pergi!" 100.000 prajurit memiliki pemikiran yang sama, tidak satu pun dari mereka yang ragu-ragu. Seolah-olah itu adalah sebuah kehormatan besar bagi mereka untuk berpartisipasi dalam pertempuran wilayah selatan. Malvern langsung tercengang ketika melihat penampilan semua orang. Setelah itu, dia tiba-tiba menoleh untuk menatap Valentino lagi. Mungkinkah semua ini juga berada dalam dugaan Valentino? Kalau tidak, bagaimana mungkin Valentino akan begitu percaya diri dan membiarkan Malvern menanyakan pemikiran para prajurit? Bab 2075, Balasan. Pada ekspresi acuh tak acuh Valentino, terdapat sebuah senyuman. Makin berpikir dan melihat, Malvern makin merasa bahwa Valentino ini sangat menakutkan. "Glegg,
Malvin menelan seteguk air liur, lalu perlahan-lahan memutar kepalanya. Valentino perlahan menyapukan pandangannya pada wajah semua orang di bawah. Dia bukan dewa, bagaimana mungkin dia meramalkan hal-hal yang akan terjadi di masa depan? Tidak ada orang yang bisa memprediksikan masa depan. Hanya saja, Valentino punya kepercayaan diri. Dia percaya bahwa penampilan dan bantuannya kepada mereka selama periode waktu ini akan membuat orang-orang ini bersedia membantu asosiasi Maple Pavilion. Dia percaya bahwa usahanya akan dihargai. Sekarang, 100.000 prajurit ini setuju untuk menyerang wilayah selatan tanpa ragu-ragu. Bisa dibilang ini merupakan balasan mereka padanya. Teman-teman, sekarang wilayah selatan memiliki lebih dari 100.000 pasukan dan katanya mereka juga mendapat dukungan dari tentara. Pada saat yang sama, mereka juga memiliki senjata berat kuat yang tak terhitung jumlahnya di tangan mereka. Kalau kita pergi ke sana, hasilnya tidak dapat diprediksi. Kita mungkin tidak akan bisa kembali. Apa kalian tidak takut? Malvin merasa bahwa dia harus mengatakan tentang semua bahaya yang akan mereka hadapi. Ketika mendengar kata-kata itu, 100.000 prajurit di bawah langsung terdiam. Namun, keheningan ini hanya berlangsung selama kurang dari 10 detik. Kak Malvin, tidak perlu bicara lagi. Kita harus pergi. Aku ingat pertempuran minggu lalu. Kak Valentino bertanya, apa itu prajurit? Prajurit adalah orang yang dilahirkan untuk bertarung. Di mata Kak Valentino, kami adalah prajurit. Kami bukan bandit wilayah timur. Kalau bukan karena rencana sempurna Kak Valentino, tidak tahu berapa banyak orang yang akan tewas. Kita beruntung bisa selamat. Jangan katakan apapun lagi. Sesulit apapun, ayo kita maju bersama. Kita bekerja sama untuk melawan dunia. 100.000 prajurit itu melangkah maju sambil berteriak dengan keras. Lawan wilayah selatan untuk Kak Valentino. Lawan wilayah selatan untuk Kak Valentino. Puluhan ribu orang berteriak serempak dengan suara yang memekakan telinga. Pada saat ini, Malvin tiba-tiba merasa terharu. Dia sudah berada di wilayah timur selama bertahun-tahun, juga sudah memimpin orang-orang ini selama bertahun-tahun. Namun, dia belum pernah melihat mereka bersatu seperti ini. Dia belum pernah melihat tim yang begitu kohesif dan bersatu. Valentino lah yang sudah mengubah mereka. Prajurit dari asosiasi Maple Pavilion yang telah mengubah mereka. Apa kalian sudah memikirkannya baik-baik? Apa kalian tidak takut mati? Suara Malvin bergetar ketika dia bertanya kepada kerumunan dengan mata terbelalak. Takut. Tapi kami tetap harus pergi. Baru saja, teman-teman dari asosiasi Maple Pavilion menunjukkan keyakinan bahwa demi teman, mereka pasti akan berjuang sampai akhir. Aku benar-benar iri dengan perasaan seperti itu. Hidupku tidak akan sia-sia kalau bisa menjadi saudara dengan asosiasi Maple Pavilion. Semua orang kembali berteriak. Sebaliknya, 20.000 prajurit Maple Pavilion yang ada di tempat itu sedikit kebingungan ketika mereka mendengar ini. Keputusan mereka untuk menyelamatkan Valentino dan Chris tidak untuk membuktikan apapun. Sebaliknya, itu hanya keputusan sederhana karena mereka ingin membantu Valentino dan Chris keluar dari masalah. Mereka tidak menyangka bahwa keputusan itu akan menimbulkan dampak sebesar ini bagi anak buah Malvin. Artinya, kalian semua bersedia pergi bersama Kak Valentino untuk menyerang wilayah selatan, terlepas dari apakah kalian hidup atau mati, terlepas dari balasan. Katakan padaku, apakah begitu? Saat ini, Malvin sebenarnya merasa sangat bahagia di dalam hatinya. Seolah-olah kata-kata yang diucapkan oleh orang-orang ini juga yang ingin dia katakan dari dalam hatinya. Ya, 100.000 orang semuanya meneriakkan kata ini. Bagus. Biarkan Kak Valentino sendiri yang membicarakan tentang masalah ini nanti. Selanjutnya, aku ingin mengatakan satu hal lagi. Malvin mengatakan ini sambil mengulurkan tangan dan menunjuk ke bawah. Sekarang, 800 pemuda berpakaian hitam itu berlutut dengan gemetar ketakutan. Lebih dari 100.000 orang itu juga menatap ratusan pemuda ini. Sebenarnya, mereka sudah memperhatikan orang-orang ini sebelumnya. Namun, meski mereka merasa ragu,
mereka tidak berani mengatakan apa-apa sebelumnya. Sebelumnya, 3 ajudanku berkolusi dengan orang-orang ini. Mereka ingin membunuhku dan Kak Valentino, lalu mencoba merebut posisi dan kekuatan militer kamp. Kata-kata Malvern ini membuat semua orang langsung membelalakan mata mereka. Kejahatan merebut posisi seperti itu merupakan kejahatan yang harus dihukum mati. Kak Malvern, bagaimana kamu dan Kak Valentino bisa melarikan diri? Setelah semua orang tersadar dari keterkejutan, mereka lalu buru-buru bertanya pada Malvern. Ini juga berkat Kak Valentino. Dalam menghadapi mereka semua, dia bisa menghancurkan mereka dengan satu serangan. Kami cukup beruntung untuk bisa lari menyelamatkan diri. Dengan kata lain, aku masih bisa berdiri di depan kalian sekarang, itu semua karena Kak Valentino. Kalau tidak, aku pasti sudah lama mati. Kata-kata Malvern tidak sepenuhnya benar, tapi semua ini adalah faktanya. Jika bukan karena Valentino, sekarang Malvern pasti sudah dibunuh oleh 3 ajudan itu. Tanpa menunggu semua orang berbicara, Malvern langsung berkata, "Jadi, mulai hari ini dan seterusnya, aku, Malvern Viana, bersedia menganggap Kak Valentino sebagai pemimpin. Aku bersedia melawan dunia bersama dengan Kak Valentino. Kalau aku melanggar kata-kataku, aku akan tersambar petir 5 kali sebagai hukumannya." Setelah mengatakan ini, 100.000 prajurit itu tercengang. Valentino juga tercengang. Dia tidak menyangka bahwa Malvern benar-benar akan mengumumkan masalah ini. Namun, hal ini juga menunjukkan bahwa Malvern benar-benar ingin mengikuti Valentino. Karena itu, Malvern tidak perlu menyembunyikan apapun, juga tidak akan takut orang lain mengetahuinya. Kalau Kak Valentino setuju, kita semua akan bergabung dengan asosiasi Maple Pavilion. Menjadi anggota asosiasi Maple Pavilion. Malvern melanjutkan kata-katanya, membuat mata semua orang makin melebar. Keheningan menyelimuti tempat ini. Segera setelah itu, suara diskusi semua orang terdengar. Sejujurnya, mau itu Kak Valentino atau Kak Malvern yang jadi ketuanya, aku tidak punya masalah. Meskipun kita telah bersama Kak Malvern lebih lama, ini adalah keputusan Kak Malvern dan kita harus menghormatinya. Kalau aku bisa bergabung dengan asosiasi Maple Pavilion dan menjadi saudara dengan prajurit Maple Pavilion, aku pasti tidak akan menolaknya. Semua orang berdiskusi sebentar dan pendapat mereka secara mengejutkan sama. Tidak ada orang yang menyangka semua ini. Bahkan Malvern sendiri merasa bahwa dia harus mengatakan beberapa kata lagi, sebelum dia bisa membuat orang-orang ini setuju. Tanpa diduga, para bawahannya ini sangat menghormati Valentino dan asosiasi Maple Pavilion. Oleh karena itu, Malvern tidak perlu mengatakan banyak hal, para bawahannya sudah langsung setuju. Baiklah, aku sudah selesai bicara. Selanjutnya, biarkan Kak Valentino mengatakan sesuatu. Malvern mengundurkan diri pada waktu yang tepat dan memberikan posisi itu kepada Valentino. Valentino juga tidak ragu. Dia perlahan melangkah maju dan berjalan ke mikrofon. Semua orang langsung hening, menunggu Valentino berbicara. Kalau begitu, atas nama asosiasi Maple Pavilion, aku menyambut kalian bergabung dengan kami. Valentino langsung mengumumkan intinya dengan kata-kata yang sederhana. Terima kasih, Kak Valentino. Terima kasih, Kak Valentino. Semua orang merasa sangat bersemangat. Sial! Mengagumkan sekali. Saat ini, Chris yang melihat sikap elegan Valentino tidak bisa tidak memujinya. Daya tarik yang begitu kuat dan metode penaklukan semacam ini tidak bisa tidak membuat orang lain mengagumi Valentino. Apa yang dikatakan teman kita tadi tidak salah. Di dalam hatiku, kalian adalah prajurit. Mulai hari ini dan seterusnya, kalian bukan lagi bandit wilayah timur, melainkan prajurit yang sebenarnya. Selain itu, kalian juga adalah prajurit Maple Pavilion dari asosiasi Maple Pavilion. Bab 2076, Hadiah Besar. Mulai sekarang, kalian akan hidup dan mati bersama dengan asosiasi Maple Pavilion. Siapapun yang berani menyentuh dan mempermalukan kalian sama saja dengan mempermalukan seluruh asosiasi Maple Pavilion. Kalian lihat saja, aku dan 200.000 prajurit Maple Pavilion pasti akan menegakkan keadilan untuk kalian.
Begitu Valentino mengucapkan kata-kata ini, semua orang langsung bersemangat. Darah mereka seakan mendidih. Asosiasi Maple Pavilion. Asosiasi Maple Pavilion. Lebih dari 100.000 prajurit secara bersamaan mengeluarkan teriakan yang mengguncang bumi dan suara mereka sangat memekakan telinga. Aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Valentino melihat jam, lalu berkata, kembali dan istirahatlah selama 3 jam. 3 jam kemudian, berkumpul lagi di sini. Kita akan meluncurkan serangan. Setelah kita merebut wilayah selatan, kita akan makan dan minum enak di sana. Semua orang mengangguk dengan serius sambil menyetujuinya. Bubar! Valentino memerintahkan, kemudian semua orang pun bubar. Adapun untuk 800 pemuda berpakaian hitam itu, Malvin berpikir untuk membuat mereka sebagai contoh bagi yang lainnya. Namun, Valentino meminta Chris untuk diam-diam membunuh orang-orang itu. Tidak peduli bagaimanapun itu, orang-orang ini sudah pernah berada di medan perang bersama dengan 100.000 prajurit lainnya. Jika mereka membunuh orang-orang ini di depan yang lainnya, 100.000 prajurit itu pasti akan merasa agak sedih. Sekarang perang sudah dekat, mereka jelas tidak bisa melakukan ini. Sekarang, Malvin sangat menuruti kata-kata Valentino. Dia pun segera mengangguk menyetujuinya. Semua orang kembali untuk beristirahat. Valentino juga kembali ke ruangannya dan menghubungi Mario. Kak Valentino! Begitu telepon berdering, Mario langsung mengangkatnya. Kamu cepat juga, ya? Valentino sedikit bingung, mungkin Mario tidak tidur sepanjang waktu, apalagi sekarang hari sudah larut malam. Hei, apakah kita akan melancarkan serangan? Mario menggosok matanya dan buru-buru bertanya. Saat ini, Mario tidur di menara pengintai, jadi dia bisa segera menerima panggilan. Sebentar lagi. Sekarang kita periksa dulu kondisinya. Lalu, seandainya kita tidak bisa menghubungi mereka, kita akan menyerang sesuai waktu yang disepakati. Sekarang aku akan menjelaskannya, kamu dengarkan dengan baik. Ini adalah rencana pertempuran kita selanjutnya. Valentino dan Mario bertelepon selama hampir 1 jam. Valentino mengatur semua detail dan kerja sama berbagai tempat, dari gambaran besar hingga detail kecil dengan cermat. Kali ini juga adalah pertama kalinya Valentino memberitahu Mario semua rencananya. Mario hanya bisa menghela napas dan merasa bahwa dia jauh berada di bawah Valentino. Sekarang semua rencana telah selesai, mereka tinggal menunggu pertempuran terakhir. Waktu pun berlalu. Dalam sekejap mata, waktu sudah menunjukkan pukul 3 pagi lewat dan hampir pukul 4. Di dalam wilayah negara, di tempat Reza berada. Reza, Aji, Yanuar dan yang lainnya berkumpul lagi. Berita tentang apa yang terjadi di perbatasan sudah dikirimkan kepada mereka. Jadi, semua orang segera mengadakan pertemuan darurat. Asosiasi Maple Pavilion seakan menghilang tanpa jejak. Mereka menutup pintu dan berdiam diri. Tidak ada yang tahu apa rencana mereka selanjutnya. Sementara itu, kemarin di wilayah timur terjadi serangkaian baku hantam. Jumlah orang yang tewas dan terluka tak terhitung jumlahnya. Katanya mereka langsung dimusnahkan oleh sebuah kekuatan misterius. Hari ini, seorang bos besar telah lahir di wilayah timur. Kedua berita ini sampai ke telinga Reza. Semua orang memikirkan sesuatu dalam pikiran mereka. Sebenarnya, mereka memiliki beberapa dugaan bahwa masalah ini mungkin ada hubungannya dengan Valentino. Namun, mereka merasa spekulasi ini agak tidak dapat dipercaya dan bahkan lebih tidak realistis. Jangan bicarakan tentang segitiga emas. Dengan adanya Valentino yang menasihati Mario, pasti tidak akan ada masalah. Aku jadi bertanya-tanya sekarang, bagaimana situasi di wilayah timur? Reza menyipitkan matanya sedikit, masih agak tidak yakin dengan pemikirannya. Sekarang dia makin merasa bahwa masalah di wilayah timur ada hubungannya dengan Valentino. Namun, dia benar-benar tidak bisa memikirkan dari mana hubungan ini berasal. Kekacauan di wilayah timur pasti ada hubungannya dengan Valentino. Yanuar melambaikan tangannya sambil bertanya. Kalau tidak, saat Chris membawa pasukan ke sana,
Kenapa pasukan wilayah timur memberi mereka bantuan? Kata-kata ini mendapatkan persetujuan dari beberapa orang. Sebenarnya, masalah ini secara bertahap mulai muncul ke permukaan. Namun, mereka masih tidak percaya bahwa Valentino yang masih sangat muda itu bisa begitu kuat. Mungkinkah kekuatan misterius yang menyapu wilayah timur ini juga milik Valentino? Aku hanya memintanya untuk pergi ke wilayah selatan. Apakah dia ingin mengambil wilayah timur juga? Saat ini, Reza agak bingung. Dia menyadari bahwa Valentino itu tidak bisa ditebak sama sekali. Makin berusaha menebaknya, kamu makin tidak bisa memahaminya. Pak Reza, tidak peduli bagaimanapun itu, kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi sekarang. Pikirkan cara untuk menghubungi Valentino dan suruh dia mulai menyerang. Jangan sampai masalah ini berlarut-larut, supaya kita juga bisa tidur nyenyak di malam hari. Yanuar berpikir sejenak dan segera memberi saran. Tapi, bagaimana aku bisa menghubunginya? Reza melambaikan tangannya sekilas dan bertanya sambil mendesah ringan. Pak Reza, Jenderal Hanaga sudah datang. Tepat pada saat itu, sebuah suara datang dari luar. Cepat persilakan dia masuk. Reza awalnya tertegun, lalu dia buru-buru bangkit dan mengatakan ini. Baik. Prajurit di luar pintu menjawab sebelum berbalik untuk pergi. Segera, Hanaga masuk dengan membawa Lamertu. Pak Reza. Hanaga menyapa dengan senyum yang tak bisa dijelaskan di wajahnya. Kamu datang terlambat, aku harap kamu membawakanku kabar baik. Kalau tidak, di usiaku ini, aku khawatir aku tidak akan bisa menahannya. Reza menggelengkan kepalanya tanpa doa, lalu duduk dan mengatakan itu. Biarkan Valentino sendiri yang memberitahumu kabar itu. Hanaga tersenyum simpul, lalu melangkah maju dan meletakkan teleponnya di samping Reza. Wash! Semua orang tiba-tiba menoleh ke arah ponsel itu. Valentino ingin berbicara denganmu. Hanaga menjelaskan dengan lembut. Begitu kata-kata Hanaga terucap, ponsel di meja langsung berdering. Halo. Reza dengan cepat mengangkat ponsel dan menjawabnya. Pak Reza, ini aku Valentino. Di sisi lain telepon, suara Valentino terdengar. Haf! Mendengar suara ini, Reza tidak bisa tidak menghela napas lega. Dia sudah tidak mendengar suara Valentino selama hampir 20 hari ini. Dasar bocah, aku tahu kamu pasti baik-baik saja. Reza menghela napas pelan, kemudian berkata sambil tersenyum. Tentu saja, misi yang diberikan Pak Reza padaku belum selesai. Bagaimana mungkin terjadi sesuatu padaku? Valentino tersenyum lembut sambil menjawab dengan tenang. Mendengarkan keyakinan dan nada acuh tak acuh dalam suara Valentino, Reza menjadi makin emosional. Medan perang memang tempat terbaik untuk melatih orang. Walaupun tidak melihat Valentino dan hanya mendengarkan kata-kata Valentino, Reza bisa merasakan bahwa Valentino telah banyak berubah dibandingkan sebelum pria itu pergi. Dengan kata lain, Valentino sudah banyak berkembang. Bagus. Anak pintar, bagus sekali. Reza tertawa, kemudian berkata, Aku bahkan tidak akan bertanya apa yang akan kamu lakukan atau di mana kamu berada. Sekarang, katakan padaku, apa yang ingin kamu katakan padaku? Sikap Reza sangat sederhana dan lugas. Hal-hal yang tidak ingin dikatakan oleh Valentino, Reza tidak akan menanyakannya. Oleh karena itu, Valentino hanya perlu memberitahu Reza apa yang ingin dia katakan. Bukan apa-apa, aku hanya ingin menyampaikan sesuatu padamu. Sekarang jam 3:50, pada saat matahari terbit hari ini, aku akan mempersembahkan hadiah besar untuk negara Nagon. Bab 2077, Utang darah dibayar dengan darah. Ketika mendengar kata-kata itu, hati Reza bergetar hebat. Di seluruh negara Nagon, ada banyak orang dengan bakat luar biasa. Namun, berapa banyak orang yang berani mengucapkan kata-kata seperti itu? Memberikan hadiah besar untuk negara Nagon?
Berapa banyak orang yang memiliki keberanian dan kemampuan untuk mengatakan kata-kata seperti itu, lalu melakukan hal seperti itu? Kamu, bagaimana kamu akan? Lupakan saja. Aku tidak akan bertanya. Aku tidak akan bertanya. Reza benar-benar merasa penasaran di dalam hatinya, tapi pada akhirnya, dia menekan rasa ingin tahu itu dalam-dalam. Aku rasa mulai besok dan seterusnya, perbatasan negara Nagon akan aman selama bertahun-tahun ke depan. Karena itu, aku juga ingin mengingatkan Pak Reza untuk mengingat janjimu. Valentino berhenti sejenak sebelum melanjutkan dengan kata-kata ini. Reza tercengang ketika mendengar itu, lalu dia tertawa. Dasar bocah, kamu masih tidak mempercayaiku. Kalau begitu aku, Reza Tandi, akan berjanji lagi padamu. Ketika kamu kembali dengan kemenangan, aku akan memberikanmu kehormatan itu. Tentu saja, masalah di masa lalu juga akan dilupakan. Mulai sekarang, di negara Nagon, aku akan menjadi pendukungmu. Kalau ada yang ingin menyentuhmu, dia masih harus bertanya padaku apakah aku setuju atau tidak. Kata-kata Reza juga sangat serius, tanpa niat bercanda sedikit pun. Baik. Terima kasih, Pak Reza. Valentino mengangguk pelan dan merasa makin yakin dalam hati. Saat ini, mentalitas Valentino telah lama berubah. Dia bisa berkorban. Namun, dia tidak menginginkan usahanya pada akhirnya bukan hanya tidak mendapatkan hadiah, tapi malah mendatangkan bahaya bagi dirinya sendiri. Hal itu bukanlah sesuatu yang ingin dia lihat. Oleh karena itu, dia ingin Hanaga, Yanuar dan yang lainnya untuk secara pribadi menyaksikan masalah ini. Jika bukan untuk ini, dia bisa menghubungi nomor Reza secara langsung. Kamu tidak perlu khawatir tentang kota Neo. Setelah kamu pergi, aku mengirim 3.000 tentara elite untuk mengendalikan jalur keluar dan masuk kota Neo. Aku jamin bahwa seluruh kota Neo aman. Jadi, kamu bisa memikirkan urusan di perbatasan saja. Aku dan Hanaga akan melindungi wilayahmu itu. Reza mengatakan ini lagi untuk menghilangkan semua kekhawatiran Valentino. Baiklah. Valentino menjawab dan siap untuk menutup telepon. Valentino, tunggu dulu. Reza menggertakkan giginya dan menghentikan Valentino. Valentino berhenti bergerak dan mengerutkan keningnya dengan sedikit ragu. Reza tetap diam selama beberapa saat sebelum akhirnya berkata, terlepas dari hasilnya, kamu harus memastikan keselamatanmu sendiri. Walaupun misinya. Reza tidak menyelesaikan kata-katanya. Karena dengan statusnya, sungguh tidak pantas baginya untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Bagaimanapun, di mata para prajurit, mematuhi perintah adalah tugas mereka dan menyelesaikan tugas adalah tujuan utama mereka. Demi bisa menyelesaikan tugas, walaupun kamu memberikan hidupmu, kamu tidak boleh ragu. Namun, Reza ingin memberitahu Valentino bahwa walaupun misinya tidak dapat diselesaikan, Valentino harus memastikan keselamatannya sendiri. Kata-kata ini memang tidak pantas. Valentino mengangguk pelan, lalu berkata, baik, aku mengerti. Setelah kata-kata itu terucap, telepon ditutup dengan lembut. Haf. Reza meletakkan ponselnya dan menghela napas panjang. Pak Reza? Aji memanggil dengan suara rendah. Valentino berkata bahwa saat matahari terbit, saat cahaya muncul kembali di bumi, dia akan memberikan hadiah besar untuk negara Nagon. Reza perlahan menyapukan pandangannya pada semua orang dengan nada bersemangat. Semua orang juga merasa hati mereka berdebar kencang. Valentino akan menyerang dengan seluruh kekuatannya. Dia masih mempunyai berapa banyak senjata pembunuh besar yang belum digunakan? Aku benar-benar tidak sabar melihat pemandangan itu. Yanuar menggosok telapak tangannya sambil bergumam pada dirinya sendiri. Ayo pergi. Kita pergi ke wilayah selatan. Detik berikutnya, Reza langsung berdiri dan berjalan keluar. Pak Reza, apa yang Anda? Aji tercengang dan buru-buru mengejar Reza. Kenapa? Bukannya hadiah dari Valentino akan dikirimkan pada kita?
Aku ingin pergi sendiri untuk menerima hadiah itu. Bagus juga kalau kita bisa menyambutnya kembali. Reza tersenyum sepenuh hati dan langsung berjalan keluar. Hanaga dan yang lainnya juga melangkah keluar untuk menyusul Reza. Di luar wilayah negara Nagon. Pukul 04,2. Di kedua sisi lain wilayah selatan, lampu menyala bersamaan di wilayah timur dan segitiga emas. Dalam waktu 10 menit, semua prajurit bersenjata sudah berdiri siap dan menunggu. Setelah semuanya berkumpul, waktu menunjukkan tepat jam 4:30, tidak lebih atau kurang sedikit pun. Valentino mengenakan jubah hitam dan melangkah keluar dengan ekspresi dingin. Hampir 130.000 prajurit bersenjata lengkap di depannya sudah berdiri tegak dan menunggu. Kak Valentino! Melihat Valentino datang, semua orang menyapanya. 20 hari yang lalu, aku bersama dengan 1.000 prajurit Maple Pavilion bertemu dengan bandit wilayah selatan. Dalam pertempuran sampai mati, hampir semua dari kami musnah. Aku beruntung bisa melarikan diri karena teman-temanku yang bodoh itu membukakan jalan pelarian bagiku dengan nyawa, tubuh dan darah mereka. Saat mengatakan ini, Valentino menatap dengan tatapan penuh kemarahan. Orang yang mati sudah pergi, aku tidak bisa menyelamatkan mereka. Tapi, yang bisa aku lakukan adalah membuat mereka yang telah menembak dan menusuk teman-temanku, membayar kembali 10 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Kebencian hanya bisa dibasuh dengan darah. Hari ini, aku akan membuat mereka membayar dengan darah mereka. Kata-kata Valentino begitu kuat dan bertenaga. Utang darah dibayar dengan darah. Utang darah dibayar dengan darah. Balas dendam untuk teman-teman. Balas dendam untuk teman-teman. Lebih dari 100.000 prajurit berteriak keras dan menunjukkan ekspresi marah. Lihatlah bintang-bintang di seluruh langit. Mereka adalah teman-teman kita yang sudah mati. Mereka mengawasi kita dari langit dan bertarung bersama kita. 20 hari yang lalu, dalam pertempuran sampai mati dengan wilayah selatan, 14 orang selamat. Hari ini, aku akan membantai wilayah selatan untuk menghibur 986 jiwa teman-temanku. Maju! Berkata sampai sini, mata Valentino sudah memerah. Kemudian, dia tiba-tiba berbalik. Jubah hitamnya pun berkibar. Wash! Lebih dari 100.000 prajurit mengikutinya, mata mereka terlihat tegas. Angin malam berembus, menerbangkan pasir dan kerikil ke seluruh langit. Namun, hal ini tidak bisa menghentikan Valentino dan yang lainnya untuk terus bergerak maju. Di bawah gelapnya malam, pasukan lebih dari 100.000 orang ini terus bergerak maju seperti sungai yang bergejolak. Di atas langit malam, bintang-bintang berkedip, seolah-olah sedang bersorak untuk pasukan ini. Dalam pertempuran ini, hanya ada menang atau mati. Tidak ada kata mundur. Tidak ada kata menyerah, tidak ada jalan mundur. Hal yang sama terjadi di daerah segitiga emas. Mario juga membawa orang-orangnya sesuai dengan waktu yang direncanakan. Ada 120.000 tentara di wilayah timur dan 200.000 prajurit asosiasi Maple Pavilion. Kedua belah pihak melakukan aksi besar yang sama dan Valentino memerintahkan pertempuran dengan cara yang terpadu. Valentino sendirian di depan, menggerakkan langkahnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun, seakan mengukur jarak dengan langkahnya. Meskipun dia telah membuat begitu banyak pengaturan, dia masih belum 100% yakin tentang pertempuran berikutnya. Di medan perang, situasi bisa berubah dengan cepat. Satu faktor kecil saja bisa memengaruhi seluruh situasi pertempuran. Oleh karena itu, tidak ada yang berani mengatakan bahwa mereka 100% yakin dapat memenangkan pertempuran ini. Bab 2078, Takdir. Sekarang, Valentino telah melakukan yang terbaik untuk membuat semua pengaturan yang dia bisa. Dia percaya pada takdir. Dia juga percaya bahwa teman-teman yang sudah meninggal akan melindungi mereka untuk terus bergerak maju. Valentino pernah membaca sebuah kalimat yang mengatakan bahwa kamu hanya perlu bekerja keras, sisanya serahkan saja pada kehendak yang di atas. Sekarang, Valentino telah melakukan segala upaya yang dia bisa.
Dia akan menerima takdir apapun yang akan diberikan padanya. Tidak peduli bagaimanapun jalan di depan, dia tidak akan pernah menyesal. Pada saat ini, jika seseorang melihat dari atas langit wilayah selatan, dia akan samar-samar melihat dua gelombang hitam besar menuju wilayah selatan. Wilayah timur dan segitiga emas sudah membentuk aliansi yang kuat. Gelombang yang gelap itu seperti binatang buas tidak terkalahkan yang keluar dari kandang. Mereka pasti akan mencabik-cabik semua musuh. Kedua belah pihak tidak menggunakan lampu dan bahkan tidak mengemudikan kendaraan. Semuanya terjadi di bawah gelapnya malam. Oleh karena itu, tidak ada yang akan mengetahui tindakan mereka. Sementara itu, di ruang tempat Dekin berada, menjelang pukul 5, Dekin kembali berbicara dengan John di telepon. Semalaman kemarin, John sudah mengatur semuanya untuk Dekin. Namun, terkait dengan semua hal ini, Dekin masih merasa sedikit bimbang. Tuan John, apakah kita yakin bahwa kita akan melancarkan serangan pada saat matahari terbit? Dekin menggertakkan giginya dan bertanya di telepon. Tentu saja, aku ingin merebut seluruh segitiga emas secara terbuka. Aku ingin semua orang menyaksikan apa yang terjadi karena berani melawanku. John benar-benar sudah gila sekarang. Setelah beberapa percobaan berturut-turut, dia menemukan bahwa Hanaga tidak berniat untuk ikut campur. Oleh karena itu, dia pun menjadi makin berani. Dia memberikan banyak dukungan kepada bandit wilayah selatan dan bersiap-siap untuk merebut segitiga emas dalam satu serangan. Baiklah, aku mengerti. Tuan John, apakah kamu akan datang? Dekin mengangguk, lalu bertanya. Sial! Bagaimana bisa aku ke sana? Aku sudah mencobanya beberapa kali dan mengetahui bahwa negara Nagon tidak akan ikut campur dalam masalah ini. Tapi, kalau aku membuatnya terlalu jelas, mereka pasti tidak akan duduk diam saja. Apa kamu mengerti? John mendengus dingin dan memarahi Dekin. Ya. Dekin terus mengangguk dan mengiyakan, sikapnya terlihat sangat rendah hati. Tidak perlu banyak bicara omong kosong denganku. Suruh saja semua orang beristirahat dengan baik. Sebentar lagi pukul 6 dan matahari akan segera terbit. Ketika saat itu tiba, serangan kita pasti akan sangat luar biasa. John tersenyum, seolah sudah dimabukkan oleh pemandangan itu. Dia menyukai matahari terbit karena dia merasa bahwa matahari terbit melambangkan kehidupan baru. Simbol dari sebuah bab baru. Hari ini, bab baru ini akan dibuka oleh John sendiri. Bagaimana mungkin dia tidak dimabukkan oleh semua ini? Hahaha! Makin memikirkannya, makin John tidak bisa menahan tawanya. Omong-omong, nanti ketika kamu menangkap si kepala botak dari Asosiasi Maple Pavilion dan juga si teman kepala botak itu, jangan lupa untuk mengirimkan mereka padaku. Setelah menipuku berkali-kali, aku harus menguliti mereka dan melemparkan mereka sendiri ke tanah hutan belantara di wilayah selatan. Ketika John menyebutkan tentang Mario dan Chris, dia menggertakkan giginya dengan penuh kebencian. Ya, Tuan John, aku paham. Dekin mengangguk berulang kali untuk mengutarakan pengertiannya. Kamu masih belum menemukan Tommy? Apa dia sudah mati di luar sana? John tiba-tiba mengingat tentang masalah ini. Dia hampir saja melupakannya. Tuan John, aku juga tidak tahu. Dekin tertegun sejenak, tapi dia masih belum berani mengatakan yang sebenarnya. Apa kamu sedang menyembunyikan sesuatu dariku? Apakah kamu sudah menangkapnya atau dia sudah melarikan diri? John mendengar ada yang salah dengan nada bicara Dekin. Dia pun langsung duduk tegak dan bertanya. Dekin buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, Tidak ada. Tuan John, sama sekali tidak. Aku jamin Tommy pasti ada di hutan itu. Entah mereka hidup atau mati, mereka semua berada di hutan itu. Mereka pasti tidak akan bisa melarikan diri. Mendengar kepastian Dekin, John mengangguk. Bagaimanapun juga, John tidak pernah pergi ke wilayah selatan, jadi dia benar-benar tidak mengerti situasi di sana. Kalau bukan karena para petinggi menginginkannya, aku bahkan tidak akan tahu siapa dia. John mendengus dingin dan berkata,
Suruh anak buahmu bangun jam 5:30, lalu bersiap menyerang. Baik. Dekin buru-buru mengangguk dan menjawab dengan sangat hormat. Setelah menutup telepon, Dekin perlahan menyandarkan badannya ke sandaran kursi. Ekspresinya tampak sangat bangga. Sekarang waktu sudah mendekati pukul 5. Setengah jam lagi, para anak buahnya yang tadinya sedang beristirahat sudah bisa bangun dan bersiap. Kemudian, pada saat matahari muncul di timur, mereka akan menyerang asosiasi Maple Pavilion di segitiga emas. Pada akhirnya, wilayah selatan ini masih akan menjadi milikku. Segitiga emas juga sebentar lagi akan menjadi milikku. Hahaha! Biarkan aku memikirkan bagaimana aku ingin membantai prajurit Maple Pavilion yang tidak berguna itu. Dekin bersandar di punggung kursi dengan senyum mabuk kepayang di wajahnya. Tanpa sadar, dia tertidur. Tik! Tik! Waktu pun berlalu. Pukul 5 pagi, kegelapan berangsur-angsur menghilang dan langit malam berangsur-angsur menjadi cerah. Dari kegelapan sebelumnya, cahaya mulai muncul di wilayah selatan. Dekin duduk di kursinya dan sudah masuk ke alam mimpi. Boom! Boom! Saat ini, ledakan keras tiba-tiba datang dari jauh. Wash! Dekin tiba-tiba melonjak terbangun. Bola matanya berputar 2 kali, lalu dia berdiri langsung dari kursinya. Namun, sebelum dia bisa berdiri dengan kokoh, dia kembali jatuh terduduk dengan keras. Sekarang dia belum pulih dari luka-lukanya. Dia juga hanya memiliki 1 kaki tersisa, sehingga tidak dapat menopang tubuhnya. Bung! Bung! Dor! 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 Bunuh! 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 Segera setelah itu, gelombang tembakan terdengar lagi dari kejauhan. Samar-samar Dekin bisa mendengar suara pembunuhan yang mengguncang langit. Tuan Dekin, orang-orang tidak berguna dari asosiasi Maple Pavilion menyerang lagi. Tepat pada saat ini, seorang ajudan datang berlari dengan panik. Sialan! Sekelompok orang tidak berguna ini. Aku belum menghajar mereka, tapi mereka sudah datang ke sini lebih dulu. Berapa orang yang datang ke sini kali ini? Dekin mendengus dingin dan segera meminta seseorang untuk membantunya duduk di kursi roda. Tuan Dekin, ada 200.000 orang yang datang. Ajudan itu tidak berani ragu sedikit pun dan buru-buru menjawab. Mereka berani datang dengan membawa 200.000 orang. Mereka benar-benar tidak sabar untuk mati. Saat Dekin tanpa sadar mengucapkan hal tersebut, sontak dia menoleh lagi dan berseru. Berapa? Tuan Dekin, menurut perkiraan visual, tidak kurang dari 200.000 orang. Ajudan itu menjawab sambil menundukkan kepalanya dengan gugup. His! Dekin tersentak. Apa yang sedang terjadi? Dia baru saja bersiap untuk meluncurkan serangan ke asosiasi Maple Pavilion 1 jam yang lalu. Sebelum dia bisa meluncurkan serangan, asosiasi Maple Pavilion sudah menyerang lebih dulu. Asosiasi Maple Pavilion selalu bergerak 1 langkah lebih cepat dari pihak mereka. Apa asosiasi Maple Pavilion benar-benar begitu pandai meramal? Bab 2079, Meminjam Tentara. Ketika ajudan itu menyelesaikan kata-kata sebelumnya, dia tertegun sejenak, seolah-olah dia juga merasa ketakutan. Aku mengerti. Mereka akan menggunakan metode yang sama seperti terakhir kalinya. Mereka akan mengirim 10.000 orang untuk masuk, lalu mereka akan berlari setelah menembakkan peluru. Mereka ingin melakukan pertarungan bergilir, kan? Aku akan menghancurkan mereka dengan tank. Dekin mendengus dingin dan hendak memutar kursi rodanya untuk keluar. Tuan Dekin, mereka sudah bergegas masuk dengan 50.000 orang. Din buru-buru membawa 5.000 orang untuk melawan, tapi dia tidak bisa menahan mereka sama sekali. Sekarang, ada banyak prajurit yang tewas dan terluka di pihak Din. Banyak dari mereka yang dikejar telah melarikan diri ke sisi Tuan John. Saat ini, hidup dan mati mereka tidak diketahui. Ketika ajudan itu mengucapkan kata-kata tersebut, sontak Dekin terbelalak. Apa?
Sudah masuk 50.000 orang. Bagus sekali. Mereka sudah melanggar aturan. Sekarang aku akan menelpon Tuan John dan memintanya untuk menggunakan 100.000 tentara itu. Deakin tertawa, lalu segera berbalik untuk mengambil ponsel. Tuan Deakin, bukankah 80.000 prajurit Tuan John sudah ada di sini? Ajudan itu tertegun sejenak, lalu mengingatkan dengan suara pelan. Pada saat mendengar itu, Deakin baru tersadar. Kemudian, dia mendengus dingin dan berkata, "Meski begitu, aku juga harus melapor pada Tuan John." Setelah mengatakan ini, Deakin mengangkat teleponnya dan langsung menghubungi nomor John. Namun, dia hanya mendengar nada sibuk di telepon. "Sialan!" Deakin mengumpat marah dan meletakkan ponselnya kembali. Tidak ada sinyal. Tidak ada sinyal lagi. Sejak pembentukan asosiasi Pramas di segitiga emas sebulan yang lalu, sinyal di tempat ini sepertinya selalu tidak stabil. Sekarang tidak perlu memikirkan hal ini. Hajar balik mereka. Mereka hanya 200.000 orang saja. Sekarang aku kan punya tang. Deakin tidak panik sama sekali dan segera membawa orang keluar untuk memimpin pertempuran secara pribadi. Di perbatasan wilayah selatan, Asosiasi Maple Pavilion dan para bandit wilayah selatan sudah saling menyerang. Kelompok pertama bandit wilayah selatan yang maju berperang dipimpin oleh ajudan yang baru saja diangkat, Dean Austin. Namun, setelah kekalahan itu, Dean dan anak buahnya melarikan diri, lalu menghilang. Orang-orang yang tersisa terus-menerus berkumpul dan bersiap untuk menekan Asosiasi Maple Pavilion. Di sisi lain, Asosiasi Maple Pavilion tampak tidak terburu-buru dan gaya permainan mereka relatif santai. Pada saat yang sama, di tempat John berada, dia juga mendengar suara tembakan dan segera bangkit untuk memeriksa situasi. "Tuan John, ada sekelompok orang di luar yang meminta untuk bertemu denganmu." Tepat pada saat itu, seorang ajudan masuk dan melapor kepada John. "Siapa itu?" John mengerutkan keningnya dan bertanya. "Prajurit wilayah selatan. Katanya dia adalah ajudan Deakin dan dia mencarimu karena ada hal mendesak." Ajudan itu langsung melaporkan dengan sangat jelas. "Cepat bawa mereka masuk." John langsung melambaikan tangannya. Ajudan itu menerima perintah, lalu segera pergi. Tak lama kemudian, dia masuk dengan beberapa orang pemuda. Senjata ketiga pemuda itu tentu saja sudah disita. "Tuan John, namaku Dean Austin. Aku adalah ajudan Tuan Deakin." Setelah salah seorang pemuda masuk, dia berlutut dengan suara keras. Sikapnya sangat hormat. Sambil mengatakan itu, Dean mengeluarkan sebuah barang yang seperti token. Ternyata itu adalah token pribadi Deakin. John mengambil dan melihatnya, lalu menyingkirkannya. Dia tentu saja mengetahui benda apa ini. John sedikit mengernyit, lalu bertanya, "Apa yang sedang terjadi? Bukankah sudah waktunya untuk menyerang?" "Tuan John, tidak tahu apa yang terjadi dengan Asosiasi Maple Pavilion. Mereka seakan menjadi gila dan berinisiatif menyerang kami. Kemudian, orang-orang kami langsung menekan mereka tanpa henti. Tapi, ada terlalu banyak orang di Asosiasi Maple Pavilion. Meskipun daya tembak kami kuat, prajurit dari Asosiasi Maple Pavilion juga sangat kuat. Jumlah kami turun hingga puluhan ribu. Jadi, kami tidak punya cukup orang dan situasi saat ini agak mendesak. Tuan Deakin secara khusus memerintahkanku untuk datang ke sini dan meminta dukungan." Dean berlutut dengan kedua lututnya, tangannya juga menempel di tanah. Dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan hormat, "Kalian mau meminjam tentara?" John tiba-tiba berdiri dengan ekspresi kesal. Sekarang John hanya memiliki sekitar 20.000 orang di sisinya dan Deakin masih ingin meminjam mereka. Kalau begitu, bukankah dia tidak akan punya pasukan lagi? Tuan John, jangan khawatir. Situasi pertempuran benar-benar mendesak, kami hanya kekurangan sejumlah orang ini. Biarkan aku memberimu sebuah analogi. Ini adalah Asosiasi Maple Pavilion. Ini adalah prajurit kami. Kami ingin membentuk lingkaran dan menyergap mereka sekaligus. Tapi, kami tidak punya cukup orang.
Jadi akan ada celah di lingkaran ini sehingga mereka bisa berlari keluar melalui celah ini. Dean menggerakkan tangan di tanah dengan wajah serius. Dia menganalisis situasi dengan detail dan menjelaskannya dengan isyarat di tanah. Dia mengatasi ketakutan John dengan sempurna. Tuan John, pertempuran di sana memang sengit. Tuan Deakin berkata bahwa selama Tuan John bisa memberi dukungan beberapa orang lagi ke sana, kami pasti akan dengan mudah menjatuhkan segitiga emas. Kalau kami tidak bisa mengalahkan mereka, Tuan Deakin sendiri yang akan datang menemuimu dengan membawa kepalanya. Dua pemuda lainnya juga berkata dengan serius. Baiklah, kalau begitu aku akan melihat apakah dia akan datang menemuiku dengan kepalanya atau tidak pada saatnya nanti. Tak perlu bicara lagi, berapa banyak yang ingin dia pinjam? John langsung mendengus dingin dan melambaikan tangannya untuk bertanya. Tuan John, Tuan Deakin bilang ingin meminjam 20.000 tentara. Dean berhenti sejenak dan menjawab dengan hati-hati. Sialan! Jangan harap. Aku hanya bisa meminjam paling banyak 15.000 prajurit. Aku tidak akan membiarkan diriku tanpa pasukan. John mendengus dingin, lalu langsung melambaikan tangannya untuk memberi isyarat pada Dean dan yang lainnya untuk pergi. Ya. Dean dan yang lainnya buru-buru menundukkan kepala dan mundur. John memandang penampilan merendah Dean dan yang lainnya dengan ekspresi menghina. Setelah Dean pergi dengan 15.000 tentara, ajudan John tidak bisa menahan kata-katanya. Tuan John, kamu terlalu baik kepada bandit wilayah selatan. Ajudan itu mengatakan ini dengan sedikit tidak puas. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Bagaimanapun, ini adalah apa yang disetujui para petinggi. Itu tidak ada hubungannya dengan kita. John mencibir. Dia melambaikan tangannya sambil mengatakan itu. Apa? Para petinggi menyetujui ini? Ajudan itu tiba-tiba terpaku ketika mendengar ini. Apakah para petinggi juga ikut campur dalam masalah ini? Asosiasi Maple Pavilion itu bahkan sangat dihargai oleh para petinggi. Jangan banyak bertanya. Bukan hal yang baik untuk tahu terlalu banyak. John mendengus dingin, lalu bersiap pergi keluar untuk melihat situasinya. Ajudan itu tidak berani mengatakan apa-apa lagi dan mengikuti di belakang tanpa suara. Di wilayah selatan. Boom! 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 Suara senjata dan meriam meraung serempak. Suara pembunuhan mengguncang langit. Kamario, sudah waktunya. Tepat pada saat ini, seorang ajudan berlari dan berteriak. Baiklah. Mario berdiri di atap mobil sambil memegang teleskop untuk melihat bagian belakang wilayah selatan. Beritahu teman-teman untuk mempersiapkan pertempuran penuh. Hari ini, kita tidak akan menggunakan taktik apapun. Bunuh saja orang-orang itu. Ambil peluru dan bunuh mereka. Begitu Mario memberikan perintah, 200.000 prajurit Maple Pavilion semuanya terkejut dan darah mereka langsung mendidih. Setelah menahan diri begitu lama, mereka akhirnya bisa mengeluarkan seluruh kemampuan dan membunuh musuh. Bunuh! 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 200.000 prajurit Maple Pavilion semuanya mulai menyerang dengan cepat.